Halo, perkenalkan nama saya Rainaldo Pusuma, NIM 1806111024041. Sekarang akan mempresentasikan mata kuliah manajemen koperasi, di mana mempresentasikan materi-materi. Yang pertama, standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam. Yang kedua, dasar-dasar manajemen keuangan. Yang ketiga, sumber modal koperasi. Yang keempat, sisa hasil usaha dan dana cadangan. Yang kelima, manajemen keuangan koperasi simpan pinjam. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam, di mana dalam keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI nomor 96 diartikan sebagai standar operasional manajemen atau koperasi simpan pinjam adalah sebagai struktur tugas, prosedur kerja, atau standar kerja yang dijadikan acuan pihak manajemen KSP atau USP dalam memberikan pelayanan bagi para anggotanya. Nah, dalam manajemen operasional terdapat 3 ruang lingkup standar KSP dan USP. Terdiri dari yang pertama, standar operasional kelembagaan, di mana ada organisasi dan manajemen, mengelola organisasi, mengelola KSP dan USP, di mana standar operasional kelembagaan ini mengelola seluruh kelembagaan yang ada di dalam koperasi, mulai dari strukturnya, mulai dari kegiatannya, dan dan sejenis lainnya. Yang kedua adalah standar operasional usaha, di mana dalam standar operasional usaha menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, jenis pinjaman dan standar biaya pinjaman, di mana dalam standar ini semua dana itu dikumpulkan dan disalurkan, dan koperasi melihat jenis pinjaman apa yang dimohonkan oleh para peminjam dana, dan standar biaya, dan koperasi harus menentukan standar berapa dana yang akan dipinjamkan oleh si peminjam. Yang ketiga itu standar operasional keuangan, di mana ada keseimbangan arus dana, penghimpunan dana dari luar, pembagian sisa dan hasil usaha. Di sini kita harus melihat dalam operasional keuangan, kita harus melihat alur masuk keluar keuangan, terus bisa menghimpun atau bisa investor dari luar, kita bisa memanggil untuk dapat mengalokasikan dana kepada koperasi kita. Terus ketiga, pembagian sisa usaha ini, di mana pembagian sisa usaha itu didapat oleh setiap anggota yang terlibat dalam koperasi simpan pinjam. Yang kedua, dasar-dasar manajemen keuangan. Dalam dasar-dasar manajemen keuangan, menurut David tahun 2007 ada 3 fungsi manajemen keuangan. Itu yang pertama itu keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, yang ketiga keputusan dividen. Yang pertama, keputusan investasi atau penganggaran modal adalah pengalokasian modal sumber daya untuk proyek bisnis dalam investasi, di mana dalam keputusan ini koperasi harus mengalokasikan modal dan sumber daya yang tepat untuk bisnis yang ditekuni, dalam bisnis yang ditekuni untuk investasi.
Yang kedua, keputusan pendanaan menentukan struktur terbaik untuk perusahaan yang termasuk menguji berbagai metode di mana perusahaan dapat memperoleh modal. Dalam keputusan ini, kita harus benar-benar menstrukturkan, termasuk menguji seberapa tahannya, menggunakan metode apa kita pakai untuk memperoleh modal dari investor. Yang ketiga, keputusan dividen. Seperti mempresentasikan laba yang dibayarkan dan pemegang saham, stabilitas dividen yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan kembali pengeluaran saham. Keputusan dividen ini di sini harus mempresentasikan seluruh laba yang dibayarkan kepada investor atau pemegang saham yang dibayarkan dari waktu ke waktu, dan pembelian pengeluaran kepada saham. Yang ketiga, sumber modal koperasi itu terdiri atas 3. Yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri itu sumber modal dari setiap anggota koperasi yang dipinjamkan kepada koperasi atau disimpan kepada koperasi. Modal pinjaman kepada orang lain ataupun kepada pihak yang lain, atau bisa dalam bentuk lembaga keuangan bank, serta modal penyertaan. Yang ketiga, modal penyertaan, di mana modal penyertaan ini itu memperkuat modal-modal yang ada dalam koperasi, di mana untuk memperkuat koperasi agar dalam memanajemen keuangan itu lebih kuat dan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu sisa hasil usaha dan dana cadangan. Sisa hasil usaha atau SHU merupakan pendapatan diperoleh dalam 1 tahun dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan. SHU ini jika pada tahun terakhir itu keuntungannya akan dibagi rata untuk semua anggota, tetapi sudah terpotong biaya-biaya lainnya termasuk pajak. Itu akan dibayarkan setiap penutupan akhir buku atau akhir tahun, pada akhir tahun. Dan yang kedua, dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan kumpulan dari penyusutan sebagian dari SHU, paling sedikit 20%. Dari dana cadangan itu 20%, paling sedikit itu 20% dari sisa hasil usaha pada setiap buku untuk dimodalkan untuk tahun depan atau 1 tahun kemudian. Yang terakhir, materi yang terakhir itu manajemen keuangan koperasi simpan pinjam. Manajemen keuangan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan mengelola keuangan dari usaha koperasi simpan pinjam yang berhubungan dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam, dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Di sini dalam manajemen keuangan koperasi simpan pinjam difokuskan untuk mengalokasikan dana kepada anggotanya, terlebih khusus anggota, kemudian calon anggota yang ingin bergabung dalam koperasi, kemudian bisa saja dengan koperasi yang lain dan anggota dari koperasi yang lain yang bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggota-anggotanya. Sekian presentasi dari saya. God bless you.